Halo bro nobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur film terbaru yang cukup seru yang berjudul Ballerina tahun 2023. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang wanita dalam menjalankan misinya, yaitu menuntut balas atas kematian sahabatnya. Lantas kepada siapakah dia akan menuntut balas dan apakah akan berhasil? Oke, daripada berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini berfokus pada seorang wanita cantik yang bernama Okju. Namun di balik kecantikannya, ternyata dia adalah mantan seorang bodyguard yang sering dipekerjakan oleh bos-bos besar untuk menjadi pengawal mereka. Kemampuannya dalam hal bela diri pun tak diragukan. Terlihat ketika di awal film dia berhasil menghabisi beberapa pria yang hendak merampok sebuah minimarket. Okju merupakan sosok dingin dan pendiam. Namun semuanya berubah ketika dia bertemu dengan teman lamanya saat sekolah dulu yang bernama Minhe. Minhe merupakan seorang balerina dan bekerja paruh waktu di sebuah toko roti, dan di toko itulah mereka kembali dipertemukan. Sejak saat itu mereka pun menjalin persahabatan yang sangat dekat. Selain itu, sosok Minhe yang menyenangkan pun perlahan mulai merubah pribadi Okju yang pendiam. Oleh karena itu, Minhe merupakan sahabat terbaik bagi Okju. 근데 그날 딱 너 만나고 처음으로 느꼈어. 딱 트이는 기분이었어. Lalu pada suatu malam, ketika sedang tertidur, Okju mendapat telepon dari Minhe. Saat itu Minhe meminta Okju untuk datang ke apartemennya karena ada suatu hal yang ingin dia sampaikan. Mendengar permintaan sahabatnya itu, tanpa pikir panjang Okju pun langsung OTW. Setibanya di kediaman Minhe, Okju pun langsung memencet bel dan memanggil Minhe. Namun karena tak ada respon, dia pun masuk ke dalam. Di dalam, Okju dibuat bingung karena Minhe tak ada di sana. Lalu sesaat kemudian, Okju menemukan sebuah bungkusan yang setelah dibuka di dalamnya berisi sepatu balet dan secari kertas. Lalu Okju pun membaca isi pesan yang ada di kertas tersebut. Di sana tertulis pesan dari Minhe yang meminta Okju untuk membalaskan dendamnya. Selain itu, di sana juga tertulis username seseorang yang sepertinya merupakan petunjuk. Di sini Okju pun masih bertanya-tanya apa sebenarnya maksud semua itu. Terlebih saat itu Okju belum juga menemukan keberadaan Minhe. Karena semakin penasaran, Okju pun mencoba menelpon Minhe. Sontak saja Okju pun kaget setelah menemukan Minhe telah bundir di kamar mandinya. Di sini tentu saja Okju merasa terpukul. Dia pun menyadari pasti ada sesuatu yang terjadi pada Minhe yang menyebabkan dia nekat bundir. Dan pastinya pesan di secari kertas itu ada kaitannya dengan hal ini. Singkat waktu, Okju pun mulai mencari siapa pemilik username yang dituliskan oleh Minhe. Setelah dibuka, dia pun sedikit heran karena yang dia temukan hanyalah postingan makanan yang hanya bisa dipesan melalui chat pribadi. Untuk mengetahui lebih lanjut, Okju berpura-pura memesan makanan tersebut. Lalu sesaat kemudian pemilik akun itu pun menjawab bahwa mereka hanya menerima pembayaran berupa Bitcoin, dan tak lama kemudian dia tiba-tiba meninggalkan obrolan. Melihat itu, Okju pun semakin penasaran. Lalu tak berselang lama, tiba-tiba ponsel milik Minhe mendapat panggilan yang setelah Okju angkat ternyata panggilan tersebut berasal dari seorang pria. Di sana Okju pun hanya diam dan membiarkan pria tersebut berbicara. Si pria yang menyangka itu adalah Minhe, dia pun berkata agar Minhe mau menemuinya di suatu tempat.
Dan jika tidak, dia akan menyebarkan sesuatu yang akan membuat Min Hee dan keluarganya malu. Setelah pria itu menutup teleponnya, saat itu Ok-ju pun menduga bahwa ancaman pria tadi adalah penyebab Min Hee nekat mengakhiri hidupnya. Lalu keesokan harinya, Ok-ju pun mendatangi tempat yang disebutkan pria itu kemarin. Dan setibanya di sana, Ok-ju hanya duduk memantau dari kejauhan. Hingga sesaat kemudian datanglah pria gondrong yang keluar dari mobil. Terlihat di sana pria itu menyerahkan bungkusan makanan kepada beberapa pemuda. Namun di sini Ok-ju melihat keanehan ketika tak jauh dari sana pemuda itu terlihat membuang bungkusan makanan tersebut setelah mengambil sesuatu di dalamnya. Di sana Ok-ju pun yakin bahwa sebenarnya pria gondrong itu merupakan pengedar narkoboy. Namun di sini Ok-ju bertanya-tanya apa hubungan kematian Min Hee dengan pengedar narkoboy itu. Karena semakin penasaran, Ok-ju pun mengikuti kemana mobil pria itu pergi. Hingga sesaat kemudian mobil itu masuk ke sebuah rumah. Di luar Ok-ju pun memantau rumah itu dan ketika Ok-ju yakin bahwa rumah itu miliknya, dia segera pergi. Keesokan harinya Ok-ju kembali mendatangi rumah pria itu. Setelah pemiliknya pergi, dengan keahliannya Ok-ju pun berhasil masuk ke rumah itu. Di sana Ok-ju pun mulai melakukan aksinya. Dia memasang alat penyadap suara di beberapa ruangan. Lalu saat memasuki sebuah ruangan, dia menemukan sebuah lemari yang di dalamnya terdapat seperangkat alat esek-esek. Selain itu, di sana Ok-ju juga menemukan puluhan pendrive yang tersusun rapih dan terdapat nama di masing-masing pendrive tersebut. Lalu perhatian Ok-ju tertuju pada satu pendrive dengan tulisan balerina. Karena penasaran, Ok-ju pun membuka pendrive tersebut. Sontak saja Ok-ju pun kaget karena ternyata isi pendrive itu adalah video Min Hee yang sedang dimantap-mantap oleh pria itu. Di sini Ok-ju pun mulai yakin bahwa video itulah yang membuat Min Hee mengakhiri hidupnya. Video itu jugalah yang dijadikan alat si pria untuk mengancam Min Hee jika tak menuruti keinginannya. Dengan perasaan hancur, Ok-ju pun bertekad untuk membalaskan dendam Min Hee secepatnya. Malam harinya, melalui alat penyadap suara, Ok-ju mendengar percakapan pria itu yang sedang mendapat telepon dari bosnya. Di sini Ok-ju pun tahu bahwa nama pria gondrong itu adalah Choi. Dalam percakapan itu, si bos memerintahkan Choi untuk segera mencari wanita sebagai mangsa. Choi pun disarankan untuk datang ke sebuah klub karena menurut bosnya di sana banyak gadis-gadis labil yang tentunya akan mudah dijadikan mangsa. Mendengar itu, Ok-ju pun mencatat beberapa informasi sebagai petunjuknya, termasuk nama klub tersebut. 여보세요? 내가 낚시로 하자. 아니 아니야 말고. 그치. Singkat waktu, Ok-ju pun mendatangi klub tersebut. Namun di sini dia bersolek secantik mungkin dengan tujuan agar dirinya bisa menarik perhatian Choi. Dan benar saja, sesaat kemudian Choi pun merasa tertarik kepada Ok-ju. Setelah saling sapa dan berkenalan, Ok-ju pun dibawa ke hotel yang telah biasa digunakan Choi melancarkan aksi bejatnya. Setibanya di kamar hotel, Choi pun mulai melancarkan aksinya. Dia pun mulai merayu Ok-ju lalu memberikan minuman yang di dalamnya terdapat obat tidur. Lalu setelah yakin Ok-ju tak sadarkan diri, Choi pun mulai merekam dan menyentuh tubuh Ok-ju. Namun tanpa dia ketahui, sebenarnya Ok-ju telah bersiap dengan pisau yang ia sembunyikan. Sebelum Choi menyentuhnya lebih jauh, Ok-ju pun langsung menyerang Choi dengan pisaunya. Lalu mereka pun terlibat baku hantam yang sangat sengit.
Meskipun mendapatkan perlawanan, akhirnya Okju pun berhasil melumpuhkan Choi dengan menyobek mulutnya hingga terluka parah. Namun sesaat kemudian datang si penjaga hotel yang merupakan teman dari Choi. Lalu dia pun mulai menembaki Okju. Okju pun berniat melarikan diri, akan tetapi dia dihadang seorang pria bersenjata senso. Lalu pria itu berlari menyerang Okju. Namun di saat yang tepat seorang gadis membuka pintu dan mengenai pria itu hingga terpelanting dan kakinya pun terpotong oleh sensonya sendiri. Melihat itu si gadis tersebut mengajak Okju melarikan diri dengan menggunakan mobil mewah milik Choi. Keesokan harinya Choi terbangun di rumah sakit dan sedang dikunjungi oleh bosnya juga rekan-rekannya. Di sana si bos mempermalukan Choi karena telah kalah oleh seorang wanita. Si bos pun memberikan waktu 3 hari kepada Choi untuk membawa wanita itu ke hadapannya. 여자애는 3일 안에 데리고 와. 할 수 있지? Di tempat lain, gadis itu berterima kasih kepada Okju. Karena berkat kejadian di hotel kemarin, dia bisa terlepas dari bisnis prostitusi yang dilakukan para mafia di hotel itu. Lalu gadis itu pun mengatakan bahwa dirinya ingin membalas dendam dan membebaskan puluhan wanita lain yang saat ini masih menjadi korban. Mendengar itu Okju pun tersadar bahwa misinya sekarang bukan hanya balas dendam kematian Min-hee, melainkan menyelamatkan banyak korban. Singkat waktu, setelah kondisinya membaik, si Choi terlihat mendatangi seorang apoteker yang bernama Myung-sik. Myung-sik ini adalah apoteker peracik narkoboy pesanan si Choi. Namun kedatangan Choi kali ini bukan untuk memesan narkoboy, melainkan meminta bantuannya untuk menemukan Okju. Dan jika berhasil, Choi akan memberikan hadiah 100 juta untuk Myung-sik. 제 돈 1억 줄게요. 잘 모르겠어요. Kembali pada Okju. Sadar yang akan dia hadapi bukan mafia abal-abal, dia pun menemui gurunya untuk meminta petunjuk tempat pembelian senjata ilegal. Lalu Okju pun dipertemukan dengan sepasang lansia di suatu tempat terpencil, yang ternyata lansia itu adalah penjual senjata ilegal. Malam harinya, terlihat Okju sedang mempersiapkan senjata yang baru saja dia beli. Setelah itu dia pergi ke minimarket untuk membeli cemilan, sementara si gadis terlihat sedang tidur di sofa. Namun sekembalinya dari minimarket, dia pun heran karena si gadis tak ada di sana. Lalu di tengah keheranan, tanpa diduga Choi dan Myung-sik telah berada di sana dan menyerangnya. Namun saat itu Okju pun memilih pergi melarikan diri. Keesokan harinya, Shin memperlihatkan Choi yang sedang menginterogasi si gadis. Di sana Choi menanyai si gadis di mana tempat Okju bersembunyi. Namun saat itu si gadis memilih bungkam dan akhirnya Choi pun menyakitinya. 뒤돌아서 벽 잡고 서 있어. Kembali pada Okju. Terlihat saat itu dia kembali mendatangi hotel tempat para mafia itu melakukan prostitusi. Di sana dia menanyakan keberadaan Choi kepada penjaga hotel sembari mengancamnya. Karena merasa takut, si penjaga hotel pun memberitahu markas para mafia itu. Dan setelah mendapatkan info, si penjaga pun tetap dihabisi. 딱 한 번만 물어볼게. 그 새끼 어딨어? Saat itu juga Okju pun segera menghampiri tempat yang ditunjukkan penjaga hotel tadi. Setibanya di sana, dia memasuki lift untuk menuju ke lantai atas, di mana di lift tersebut terlihat ada 3 orang mafia. Dan ketika lift itu terbuka, ternyata Okju telah menghabisi 3 orang itu. Lalu sesaat kemudian, Okju memasuki ruangan budidaya tanaman ganjoy. Di sana terlihat puluhan anggota mafia yang sedang sibuk mengurus tanaman tersebut.
Tanpa ragu sedikit pun di sana Okju berdiri di tengah mereka dan menanyakan di mana keberadaan gadis itu. 내가 뭐 하나만 물어볼게. Lalu tak berselang lama si bos mafia pun keluar dari ruangannya. Dengan gaya santainya si bos menyuruh Okju untuk duduk dan membicarakannya baik-baik. Lalu tanpa diduga, 일로 와, 앉아. 뭐 개인적인 감정이 있는 거. tanpa basa-basi Okju pun menghabisi bos mafia itu. Melihat bosnya mati, tentu saja semua anak buahnya pun tak terima dan mulai menyerang Okju. Namun mereka bukanlah masalah besar bagi Okju. Di sana Okju pun berhasil menghabisi mereka. Setelah itu Okju pun keluar dari sana. Lalu di suatu tempat dia bertemu dengan Myung-sik yang ternyata membawa si gadis yang sudah tak berdaya. Melihat itu Okju pun murka, lalu dia berniat akan menghabisi Myung-sik. Namun tiba-tiba si Choi datang dan menembak bahu Okju. Di sana Myung-sik pun merasa lega karena berhasil selamat dari Okju. Melihat Okju yang sudah tertembak, Myung-sik berniat menghabisi Okju agar mendapat hadiah 100 juta dari Choi. Lalu tanpa diduga, si Choi lebih memilih menembak Myung-sik daripada memberikan hadiah tersebut. Dan seketika itu Myung-sik pun tewas. Setelah itu Choi menghampiri Okju dan berniat menghabisinya. Namun tanpa diduga Choi mendapat tembakan dari si gadis yang ternyata masih hidup. Lalu ketika Choi hendak berbalik menembak si gadis, Okju menyerang Choi dengan beberapa kali tembakan hingga si Choi pun tak berdaya. Singkat waktu, Okju pun membawa Choi ke tepi pantai. Di sana dia berniat akan membakar Choi hidup-hidup. Saat itu Choi pun sudah tak bisa melawan. Dia memohon kepada Okju untuk memaafkannya. Dia pun bersedia membayar denda dan rela dipenjara asalkan tidak dihabisi. Namun Okju tak bergeming dan tetap dalam pendiriannya. Dan akhirnya Okju pun membakar Choi hidup-hidup menggunakan senjata yang maha dahsyat. Akhirnya permintaan Min-hye pun telah berhasil Okju lakukan. Selain itu, Okju pun berhasil menyelamatkan beberapa korban lain. Lalu setelah itu, film pun selesai.